Berikut merupakan penjelasan dari course Entrepreneurial Promotion Mix. Nah, perkenalkan, aduh salah. Berikut merupakan penjelasan dari course Entrepreneurial Promotion Mix. Nah, perkenalkan, nama saya Randila Zainudin, saya dari Departemen Inovasi dan Sistem Manajemen. Nah, untuk outline course pada kali ini adalah yang pertama ada elemen dari promotion mix itu sendiri, kemudian ada advertising, kemudian ada personal selling, ada sales promotion, ada public relation, kemudian ada publicity, kemudian ada direct marketing, dan juga event marketing. Nah, untuk tujuan materi atau course pada kali ini adalah yang pertama ada untuk dapat mengetahui terkait dengan apa saja sih bauran dari promosi dan juga hal apa yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun strategi promosi. Kemudian yang kedua ada untuk dapat menganalisis bauran pemasaran yang dimiliki dan diterapkan oleh kompetitor. Nah, ada yang pertama langsung masuk ke subbab yang pertama ada elemen of product mix. Jadi yang pertama ada advertising, kemudian ada personal selling, kemudian ada public relation atau publicity mix, kemudian ada sales promotion, ada direct marketing, kemudian ada event marketing. Nah, tugas utama dari promosi sendiri adalah untuk menginformasikan konsumen terkait dengan produk atau jasa perusahaan, serta meyakinkan konsumen bahwa produk atau jasa tersebut memberikan nilai yang lebih besar dan juga lebih baik daripada produk kompetitor yang lain. Nah, kita bahas satu-satu, yakni yang pertama ada advertising, di mana advertising sendiri atau periklanan adalah pesanan personal yang ditransmisikan kepada konsumen melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, internet, baliho, dan juga lain-lain. Nah, perusahaan sendiri biasanya juga membayar sejumlah uang kepada media atau vendor yang dipilih untuk ruang dan juga waktu yang digunakan. Nah, adapun tujuan dari periklanan, yakni yang pertama adalah untuk menginformasikan, kemudian ada untuk meyakinkan dan juga mengingatkan konsumen terkait dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, adapun tipe-tipe periklanan, yakni yang pertama adalah iklan produk, kemudian ada iklan institusional, kemudian ada iklan perintis, kemudian ada iklan kompetitif dan komparatif, kemudian ada iklan advokasi. Nah, dalam melakukan advertising sendiri, kita tidak bisa menentukan budget seberapa besar advertising atau promosi yang kita keluarkan, karena itu tergantung dari produk atau jenis barang atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Seperti yang dipaparkan pada slide PPT ini, di mana meskipun Coca-Cola menjadi pada tahun 2016 Coca-Cola menjadi perusahaan dengan nilai yang tertinggi nomor 4 di dunia, dia hanya mengeluarkan budget advertisingnya sebesar 4 billion dolar saja, dan berbeda dengan Pampers di mana meskipun dia berada di urutan 50, dia mengeluarkan budget advertising yang lebih besar, yakni sebesar 8,3 billion dollars. Kemudian lanjut yang kedua, yakni ada personal selling, yakni personal selling ini melibatkan komunikasi pribadi langsung antara perusahaan dan juga konsumen. Nah, ini itu termasuk komunikasi tatap muka melalui telepon, email, ataupun fax. Nah, penjualan pribadi ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan umpan balik langsung dari konsumen, di mana ini membantu wiraniaga untuk menyesuaikan komunikasi untuk mencerminkan karakter, kebutuhan, dan juga persyaratan konsumen. Adapun langkah-langkah dalam melakukan personal selling, yang pertama adalah mencari calon pelanggan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita perlu melakukan pendekatan awal. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan pendekatan lanjutan. Nah, setelah melakukan pendekatan lanjutan, kita bisa nih mulai melakukan presentasi terkait dengan produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen sesuai dengan informasi yang kita dapat waktu pendekatan. Kemudian yang kelima ada penanganan keberatan konsumen. Terkadang ketika kita menawarkan produk kepada konsumen itu kan maaf Kak, kita sudah punya ini, kita masih belum butuh ini, yaitu atau kata lainnya adalah keberatan untuk melakukan pembelian. Nah, dari situ kita bisa nih melakukan trik-trik tertentu untuk dapat setidaknya orang itu tahu produknya kita dan akan membeli suatu saat nanti, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah menutup kesepakatan. Jika konsumen tersebut berpotensi untuk melakukan pembelian, maka kita harus menutup deal di situ. Nah, setelah konsumen ini beli, selanjutnya kita melakukan follow up kepada konsumen agar
konsumen itu tetap tahu produk kita, fungsinya kita, dan harus menghubungi siapa ketika produk itu rusak atau cacat. Nah, dalam melakukan personal selling itu kan dibutuhkan karyawan atau sales secara langsung ya. Nah, untuk dapat menarik konsumen lebih banyak dan juga dapat mempertahankan tenaga penjual, nah itu diperlukan beberapa pelatihan dan juga pengembangan tenaga penjual dengan baik, di mana kita bisa melakukan training dan pengembangan, kemudian kita juga bisa memberikan kompensasi yang cukup, kemudian kita juga dapat memberikan work atau life yang bagus. Nah, work atau life yang bagus ini terkait dengan jam kerja misalnya. Nah, kemudian promotion week selanjutnya ada promosi penjualan. Nah, di mana kita udah tahu ya, di mana promosi penjualan ini kita dapat melakukan seperti diskon, harga spesial, kemudian free gift, giveaway, dan lain-lain. Itu salah satu dari promosi penjualan. Nah, selanjutnya ada public relation, di mana public relation ini adalah upaya perusahaan untuk menginformasikan dan juga menciptakan hubungan positif dengan audiens dan menciptakan serta melindungi citra dari perusahaan. Nah, biasanya public relation ini dalam bentuk press release, kemudian pengumuman, terus dalam melakukan melobi, terus dapat juga berupa annual report atau laporan tahunan perusahaan, kemudian dapat juga dalam memberikan layanan, kemudian juga dapat ketika melakukan atau membuat sebuah acara. Kemudian yang selanjutnya ada publicity, yakni sebagai bentuk komunikasi antara perusahaan dan juga konsumen dibandingkan dengan alat bauran promosi lainnya gratis dan memiliki kredibilitas super. Itu adalah publicity. Nah, kemudian dampak dari publisitas ini pada umumnya adalah positif karena tidak kita itu tidak dibayar seperti iklan. Nah, konsumen cenderung lebih mempercayainya karena kredibilitas sumbernya. Biasanya publisitas ini berada di website resmi dari sebuah perusahaan atau bisnis maupun dari sosial medianya seperti news release, terus press conference, terus comment, newspaper, social upload feed, story, dan lain-lain. Kemudian ada direct marketing atau penjualan secara langsung, di mana ini tuh lebih melibatkan komunikasi langsung dan dari perusahaan kepada konsumennya secara langsung. Nah, direct marketing ini dapat berupa seperti medianya dapat melalui website, email, kemudian video secara online, kemudian media sosial, televisi, telemarketing, terus pesan langsung, kios, katalog, dan juga lain-lain. Kemudian selanjutnya ada event marketing, di mana perusahaan juga itu dapat mempromosikan atau meningkatkan awareness mereknya dengan mengatur atau mensponsori acara atau kegiatan khusus yang berhubungan dengan olahraga, budaya, dan juga pendidikan maupun hal-hal lain. Namun dalam melakukan event marketing ini kita juga cukup merogoh kocek yang besar karena jika kita akan melakukan sponsor kepada sebuah acara, kita pun jika ingin publisitas yang tinggi, maka kita juga mengeluarkan budget yang sangat tinggi. Nah, kesimpulan dari course pada kali ini ya adalah agar sebuah bisnis dapat berjalan dan berkembang, dibutuhkan strategi promosi oleh perusahaan. Di dalam strategi promosi sendiri itu terdapat bauran yang wajib kita ketahui oleh marketer maupun entrepreneur untuk dapat membuat strategi promosi yang baik. Nah, bauran promosi sendiri berisikan advertising, personal selling, sales promotion, public relation, publicity, direct marketing, dan juga event marketing. Nah, ketika sebuah bisnis ini menerapkan bauran promosi dengan baik, maka kemungkinan besar bisnis ini itu dapat berjalan lebih lama, bertahan, lebih sustain, lebih berkembang karena keloyalitasan konsumen yang telah dibentuk melalui bauran promosi ini. Nah, sekian pemaparan dari saya dan terima kasih.